melanjutkan materi terdahulu anak-anak, yaitu di bagian bentuk dan polaritas molekul, karena soal di bagian ini itu biasanya keluar dalam bentuk 1 atau 2 soal. Nah, model soalnya itu anak-anak harus bisa memprediksi bentuk molekul, kemudian menentukan molekulnya itu polar atau tidak. Yang harus dikuasai anak-anak itu adalah ini, 5 gambar ini ya, sebagai bentuk dasar suatu molekul. Bentuk dasar yang pertama itu adalah linear jika dia memiliki 2 bilangan koordinasi. Koordinasi 1, koordinasi 2, bentuknya lurus begitu. Kalau koordinasinya 3, bentuk molekulnya begini. Ikatan 1, ikatan 2, ikatan 3. Nama molekulnya segitiga planar. Jika koordinasinya 4, itu seperti ini anak-anak. 1, 2, 3, 4, bentuknya adalah tetrahedral. Kalau 5 menjadi trigonal bipiramidal, kalau 6 oktahedral. Yang berbeda itu adalah ini, yang trigonal bipiramidal. Ada 2 ikatan yang berlawanan, satu di atas, satu di bawah, sedangkan yang 3 ini anak-anak itu sama persis dengan yang segitiga datar. Jadi segitiga planar atau datar itu kita tusuk dari 2 arah, dari atas dan dari bawah. Jadinya begini. Ikatannya berbeda, yang ikatan tegak dan ke samping itu membentuk sudut. Sudutnya disebut sebagai sudut aksial atau sudut tegak. Sedangkan yang sesama datar ini nanti dikenal sebagai ekuatorial. Ada 2 tipe ya. Ada aksial, sudutnya 90 derajat ini. Kalau yang ini ekuatorial, sudutnya adalah 120 derajat. Kemudian yang oktahedral ini sama anak kayak segi 4 ditusuk dari atas bawah gitu ya. Jadi normal aja bentuknya. Agar kita lebih paham terkait dengan bentuk molekul, kita sekarang coba membuat animasinya anak. Kita gunakan animasi biar nanti benar-benar kita memahaminya dengan baik terkait dengan bentuk molekul ini. Bentar ya, saya buka linknya dulu. Linknya kita gunakan Pet Colorado, bagian simulation, babnya adalah Shape of Molecule, atau Molecule Shape. Ada 2 pilihan yang kita bisa milih, anak-anak, kita gunakan model atau real molecule. Kalau kita belajar, lebih baik kita gunakan yang model. Ini kita klik modelnya. Nah, di sini ada gambar, ada atom pusat, ada atom yang diikat, terus ini kita bisa putar-putar itu bisa semuanya. Jadi seru kalau untuk belajar masalah bentuk molekul. Pertama kita buang dulu ya ikatannya. Ini nggak ada ikatan sama sekali. Nah, atom yang di tengah ini anak dikenal sebagai atom pusat. Terus sekarang kita belajar. Ada molekul geometri. Nanti akan muncul namanya. Dia masuk molekul apa? Dimulai dari 2 ikatan dulu ya, karena molekul yang paling sederhana itu adalah memiliki 2 ikatan. Ini ikatan pertama kita pilih, ini ikatan kedua. Nah, kalau muncul 2 ikatan anak, pasti dia berlawanan arah. Berlawanan arah, satu sama lain saling menjauhi. Karena terjadi apa? Tolak-menolak antar ikatan. Karena bentuknya ini lurus, geometrinya adalah geometri linier namanya. Kalau geometrinya linier, dulu di kelas 10, sifat molekulnya adalah non-polar. Karena vektor ikatan yang ke sana dan vektor ikatan yang ke sana saling menghilangkan. Sehingga resultan totalnya 0. Geometrinya adalah linear, sifat molekulnya adalah non-polar. Jika ditunjukkan sudutnya, anak juga bisa. Sudutnya berapa? Ternyata antar ikatan ini akan membentuk sudut 180 derajat karena dia saling berlawanan arah. Begitu ya. Kita geser-geser, kita putar-putar, nanti akan balik selalu menjadi 180 derajat. Itu uniknya kalau kita menggunakan simulator ini. Jadi sangat langsung kita ketahui. Itu jika memiliki 2 ikatan anak-anak. Bentuknya linear, molekulnya non-polar. Nah, sekarang kalau kita tambahkan menjadi 3 ikatan, bentuknya mesti begini. Nah, begitu ya. Ini satu bidang, anak-anak.
Jadi kalau ditempeli kertas, kertasnya nempel banget. Ini nempel di kertas, nempel di kertas, di kertas, di kertas semua, satu bidang. Makanya namanya adalah trigonal planar itu. Trigonal itu segitiga, planar itu datar, karena dia bisa nempel di kertas. Ini juga non-polar anak-anak molekulnya, karena resultan vektor ini itu bisa dihilangkan dengan dua resultan vektor yang lain. Jika ini dan ini dijumlah, resultannya ke bawah, berlawanan dengan ini, molekulnya menjadi non-polar. Nanti di akhir akan kita detailkan ya kapan polar dan non-polarnya. Ini 3 ikatan. Kalau 4, jadinya begini. Nah, ini adalah bentuk tetrahedral. Kalau kita tarik, itu begini anak-anak. Ada satu atom di tengah, di atas itu ya. Ini yang di tengah, satu di atas, satu di samping. Yang 3 ini sejajar dengan layar laptop saya. Tapi yang satu ada di depan, satu ada di bagian belakang. Geometrinya namanya adalah tetrahedral. Kalau digeser-geser bisa begini. Oh, begitu kan? Jadi anak-anak nanti boleh nyoba-nyoba di rumah terkait dengan bentuk molekulnya ini. Nah, polar apa enggak? Ternyata molekul yang gini juga non-polar, anak-anak. 2 ikatan ini resultan vektornya ke sana. Menjauhi gini ya. Yang 2 ikatan ini vektornya ke bawah. Ke samping sini, bawah samping gitu. Sehingga kalau resultan yang ini dan ke sana dijumlah nilainya juga 0, dia memiliki sifat yang non-polar. Jika ditambah 1, nah jadinya begini. Kalau ditarik jadinya begini. Nah, kita bisa muter-muter begini biar jadi lebih bagus gitu ya bentuk molekulnya. Oh, gitu. Lah yang bagus itu posisinya begini. Seperti ini posisinya. Ada ikatan ke atas dan ke bawah, ini berlawanan, resultannya 0 anak-anak, ini ada 1 ke samping, 4 atom itu sebidang, 1, 2, 3, 4 ini sebidang, dalam 1 bidang kertas. Tapi yang ini ada di belakang, ini ada di depan. Ini dan ini saling menghilangkan, sehingga vektornya sama dengan 0. Yang 3, segitiga yang bentuk ekuatorial ini juga sama, anak-anak. Kayak yang segitiga planar tadi. Sehingga secara keseluruhan, trigonal bipiramidal ini juga sifatnya adalah non-polar. Gitu ya penjelasannya. Kalau ditambah 1 lagi jadi ini, kita tinggal mengubah dikit posisinya. Nama geometrinya menjadi oktahedral karena dia memiliki 8 sisi. Ini berlawanan arah, vektornya 0. Ini dan ini berlawanan arah juga 0. Atas dan bawah ini juga berlawanan arah sehingga vektornya juga 0. Sehingga totalnya semua adalah 0. Non-polar. Kesimpulannya, Nana, apabila suatu atom mengikat 2, 3, 4, 5, atau 6 atom yang sama, ini kan atomnya sama yang diikat ya, akan membentuk suatu molekul yang bersifat non-polar. Tapi kalau salah satu aja diganti dengan atom yang lain, itu bisa menjadi polar. Atau munculnya pasangan elektron bebas, anak-anak. Itu akan menjadi molekul yang polar. Coba kita buang ikatannya. Tadi ada 2 ikatan. Kalau 2 ikatan ini biasanya belum memiliki lone pairs elektron, belum punya elektron bebas, anak-anak. Yang punya itu adalah saat dia punya 3 ini. Jika dia punya 3, salah satu ikatan itu diganti dengan elektron bebas, bentuknya menjadi ini. Apa geometrinya jadinya? Geometrinya adalah menjadi benz atau bentuk huruf V. Dia menjadi polar ikatannya. Karena resultan ikatan antara yang ini dan yang ini arahnya ke bawah tidak bisa dihilangkan dengan pasangan elektron bebas ini. Ada 3 ikatan, 1 ikatan diganti dengan elektron bebas, dia membentuk geometri huruf V, molekulnya menjadi polar. Itu cirinya. Kita hapus. Sekarang yang 4. 4 tadi geometrinya kan begini ya. 1 kita hapus, diganti dengan lone pair. Jadinya begini. Nah, ikatannya jadi berubah. Lone pair-nya di atas.
ini membentuk segitiga, anak-anak. Terus punya puncak ini dianggap sebagai puncaknya. Sehingga geometrinya menjadi trigonal piramida. Ada satu elektron bebas, sepasang elektron bebas, molekulnya bersifat polar. Jadi kalau punya satu elektron bebas, itu cenderung bersifat polar. Lah kalau punya dua bagaimana? Ya kita hilangkan satu ikatan, kita tambahkan ini. Loh jadinya begini. Lucu ya. Ini geometrinya menjadi band atau V-shape juga. Nah, V-shape ini juga bersifat polar kayak yang tadi. Karena ikatan ini dan ini resultan vektornya ke bawah tidak bisa dihilangkan oleh dua ini. Karena lebih panjang yang elektron bebasnya. Kita hilangkan semua sekarang. Beralih yang 5 tadi ya, 5 ikatan. 5 ikatan tadi bentuknya begini. Kita tarik gini. Nanti kan gitu ya. Terus sekarang kita buang salah satu ikatan, diganti dengan elektron bebas. Dibuang satu, ditambah elektron bebas. Nah, bentuknya mesti begini anak-anak. Masuknya elektron bebas itu tidak di bagian atas, tidak di bagian bawah, tapi cenderung malah di bagian samping. Geometrinya menjadi seesaw, dia juga polar. Kalau punya satu PeB, dia bersifat polar. Kalau dua PeB bagaimana? Nah, kalau punya dua PeB juga hampir sama. Bentuknya begini, cuma PeB-nya mengganti satu ikatan yang ekuatorial juga. Atas bawahnya nggak berubah, yang berubah di sini aja. Ini kayak huruf T, makanya namanya adalah huruf T, T-shape, gitu ya. Kalau satu lagi dibuang, diganti PeB, bentuknya jadi gini. Lurus linear, karena atas dan bawah ikatannya. Ini sifatnya non-polar. Kalau sebelumnya tadi, polar. Kita buang semuanya. Kita ganti 6 sekarang. 6 ikatan. Tadi bentuknya kan oktahedral ya. Kita buang satu ikatan anak-anak, kita tambah elektron bebas. Elektron bebas itu posisinya bisa di bawah, bisa di atas kalau yang koordinasi 6. 4 atom ini membentuk suatu segi 4, ada puncak di atas, maka namanya adalah square piramida. Atau segi 4 piramida. Jika dihilangkan satu, ditambah elektron bebas. Nah, elektron bebasnya itu akan berlawanan arah. Kalau yang pertama ada di bawah, yang kedua pasti di atas. Geometrinya berubah menjadi square planar, segi 4 datar. Yang ini sifatnya non-polar, anak-anak. Walaupun punya dua PeB, dia sifatnya non-polar. Nah, itu adalah teori-teori untuk memprediksi bentuk dan polaritas suatu molekul. Sekarang kita coba praktek membahas latihan soalnya. Mana tadi? Kita coba bahas soalnya ya. 5 ini sebagai acuan, sebagai bentuk aslinya. Kalau hilang elektron, ada hilang ikatan, berarti salah satu ikatannya diganti dengan pasangan elektron bebas. Kita ambil contoh yang pertama. Unsur F, nomor atomnya 9. Unsur M, nomor atomnya 54. Senyawa yang dibentuk adalah MF2, yang ditanyakan bentuk dan kepolaran dari MF2 itu. Langkah pertama kita konfigurasi dulu, anak-anak. F itu gini, berarti punya 7 elektron valensi. Yang M itu begini, berarti dia punya 8 elektron valensi. Terus kita gambar struktur dan F2 itu. M punya 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus ngikat F2, berarti satu ini dipakai berikatan dengan F yang kanan, satu ini dipakai berikatan dengan F yang kiri. F-nya memenuhi keadaan oktet, ini oktet, yang M-nya tidak oktet.
Terus baru kita hitung ininya, bilangan koordinasinya anak-anak. Jumlah pasangan elektron bebas ditambah dengan pasangan elektron ikatan. Ini pasangan pertama, ini pasangan yang kedua, ini pasangan yang ketiga. Sehingga ada 3 pasangan elektron bebas. Ikatannya 2 pasang. Ini pasangan ikatan pertama, ini pasangan ikatan yang kedua. Makanya dapat koordinasinya 5. Kalau 5 tadi anak-anak bentuk aslinya apa? Bentuk aslinya adalah trigonal bipiramida. Trigonal bipiramida itu yang mana sih? Kita cek lagi yang bentuknya. Oh, nggak usah sih, nggak usah buka yang internet. Cukup yang dari slide aja. Yang ini ternyata bentuk aslinya. Gesernya terlalu jauh. Yang ini Rek, bentuk aslinya. Cuma di situ ikatannya tinggal 2. Yang 3 ini diganti dengan pasangan elektron bebas. Sehingga geometrinya berubahnya jadi ini. Nah itu. Atas bawah tetap ada ikatan. Yang kiri jadi elektron bebas. Yang depan jadi elektron bebas. Yang belakang juga jadi elektron bebas. Ini aja membentuk garis lurus, maka geometrinya adalah linear. Kalau linear, berarti sifat molekulnya adalah non-polar. Jawabannya yang E untuk soal yang ini, anak-anak. Semoga bisa dipahami ya, karena materi ini memang lumayan butuh pemikiran luar biasa. Ada yang ditanyakan untuk contoh soal yang pertama dulu? Dan ini sering keluar di UTBK, anak. Makanya saya bahas tuntas. Kalau kemarin nggak cukup, kita cukupkan hari ini materinya. Ada pertanyaan? Tidak? Oke, berarti paham ya. Yang kedua sekarang, ada unsur D, ada unsur E, konfigurasinya begini. 2S2, 2P5, sama 3S2, 3P5. 3. Ini valensinya 7, anak-anak. Yang ini valensinya adalah 5. Kalau berikatan, mana yang benar? Apakah yang A, apa B, apa sampai yang E? Lah untuk menjawabnya, berarti kita harus menggambar dulu struktur Lewis-nya ini. Karena dia punya 7 valensi, untuk stabil dia butuh 1 elektron. Yang ini untuk stabil butuh 3 elektron, karena untuk mencapai 8. Sehingga kalau berikatan, ada 2 kemungkinan yang bisa dibentuk. Yang pertama ini anak-anak, dia mengikat 3 atom D saja. Awalnya punya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Mengikat 3. 1 ikatan, ikatan kedua, ikatan ketiga. Atau 5 elektron valensi itu dipakai berikatan dengan D. Sehingga D yang diikat jumlahnya ada 5. Dari sini kita tahu, berarti jawabannya ada 2 kemungkinan. E, D3 atau E, D5. Lah yang ada yang mana di pilihan jawabannya itu? Hanya ED5. Berarti pasti jawabannya adalah yang B. Tidak mungkin yang lain. Karena soal ini ada 2 kemungkinan jawaban. ED3 atau ED5. Terus kalau misalkan dua-duanya muncul, ED5 ada, ED3 ada, bagaimana menentukan bentuk molekulnya? Yuk kita lanjutkan kayak tadi, anak-anak. Setelah struktur Lewis, kita cari ininya. Bilangan koordinasi. PEB ditambah PEI. PEB-nya ini ya, pasangan elektron bebasnya 1, pasangan elektron ikatannya 3. 1, 2, 3. Sehingga ketemunya adalah 4. 4 bentuk aslinya tetrahedral, tapi 1 diganti dengan elektron bebas. Bentuknya menjadi trigonal piramida. Terus kalau yang ini, dia nggak punya bebas, punya ikatan 5, berarti koordinasinya berubah menjadi 5.
Kalau 5, bentuk aslinya adalah trigonal bipiramida. Ketemu jawabannya, berarti ini yang trigonal bipiramida. Gimana geometrinya? Ini anak-anak. Tetrahedral, satunya diganti dengan elektron bebas. Namanya adalah trigonal piramida. Kalau yang ini namanya adalah trigonal bipiramida. Karena semuanya masih berikatan tanpa ada elektron bebasnya. Gitu ya cara jawabnya ya. Satu soal, ada 2 kemungkinan jawaban. Ada yang ditanyakan untuk soal yang kedua? Tidak. Pinter hari ini, luar biasa berarti. Lanjut ya kalau gitu ya. Kita lanjut. Contoh yang ketiga. Ini soalnya sederhana. Untuk jawabnya butuh pemikiran. Molekul CCl4 karbon tetraklorida itu berbentuk simetris dan bersifat non-polar. Ikatan antara C dan Cl bersifat non-polar. Yang ini benar enggak, Rek? Terus yang ini benar apa enggak? Kemudian ada hubungannya enggak di antara 2 pernyataan itu? Agar tahu dia bersifat polar atau non-polar, yang CCl4 ini harus kita buat geometrinya dulu, anak-anak. C itu nomornya 6. Kalau dikonfigurasi kayak gini berarti valensinya 4. Cl itu begini berarti valensinya 7. Struktur Lewis-nya jadi begini. C punya 4 ya. 1, 2, 3, 4. Keempat macam dipakai berkaitan dengan Cl. Dia Cl-nya ada 4 begini. Terus kita cari bilangan koordinasinya. PEB ditambah dengan PEI. Bebasnya nggak ada, ikatannya ada 4. 1, 2, 3, 4. Sehingga ketemunya 4 ini. Kalau 4, bentuk aslinya adalah tetrahedral. Jika ini dipecah atau dibelah menjadi 2, anak ya, dibelah pakai garis ini, ke sini, ternyata bagian ini dan ini itu sama persis. Karena sama persis, itu dikatakan bentuknya adalah simetris namanya. Tapi konsep simetris sekarang nggak boleh dipakai lagi. Tidak boleh menjelaskan bentuk molekul itu menggunakan simetris dan non-simetris. Tapi bentuknya yang benar ini adalah tetrahedral. Coba, polar nggak anak-anak yang bentuknya kayak gini tadi? Non-polar. Polar apa non-polar? Non-polar. Non-polar. Berarti pernyataan yang pertama ini boleh kita jawab benar, gitu ya. Untuk sementara kita boleh jawab benar, walaupun sebenarnya nggak boleh menggunakan kata simetris. Yang kedua sekarang, apakah ikatan C dan Cl ini bersifat non-polar? Kalau untuk menjawab ini anak-anak itu butuh harga keelektronegatifan masing-masing unsur. Kalau selisih antara C dan Cl ini lebih dari 0,5 atau lebih dari 1 juga boleh, itu ikatannya bersifat polar. Tapi kalau nilainya 0, itu dia bersifat non-polar. Kalau kita lihat di tabel anak-anak, ternyata selisihnya ini lebih dari 1. C dan Cl ini. Harga keelektronegatifannya. Karena lebih dari 1, molekul ini memiliki ikatan yang bersifat polar. Berarti ikatan C dan Cl ini polar. C dengan Cl ini juga polar. Tetapi karena bentuknya adalah tetrahedral, menyebabkan molekulnya bersifat non-polar. Ikatannya polar, tapi molekulnya non-polar. Itu di kimia kayak begitu terjadi, anak-anak. Karena ikatan polar itu tidak ada hubungannya dengan polaritas molekul. Karena polaritas molekul berhubungan dengan geometrinya atau bentuk 3 dimensinya. Yang atas ini benar, yang ini salah.
Berarti jawabannya adalah yang D. Salah, kok D? Yang C, benar, salah. Begitu. Sederhana ya soalnya, tapi untuk menganalisis cara menjawabnya butuh pemahaman yang luar biasa untuk soal ini. Lanjut. Ini, coba. Nomor atom xenon dan oksigen berturut-turut adalah 54 dan 8. Mana yang benar mengenai xenon tetraoksida? Tetra itu berapa, Nana? Tetra itu? 4. Berarti xenonnya nanti mengikat 4 atom oksigen. Caranya sama, kita buat konfigurasi dulu. 2 ditambah 6 berarti valensinya adalah 8 untuk xenon. Yang oksigen valensinya adalah 6. Struktur Lewisnya begini anak-anak yang bisa dibuat ternyata. XeO4 itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masing-masing 2 ini dipakai berikatan dengan O, membentuk ikatan rangkap. Jadi ini ikatan rangkap, ikatan rangkap, ikatan rangkap, juga ikatan rangkap. Ingat-ingat ya, semuanya adalah tipe ikatan rangkap. Nah, sekarang baru kita lihat jawabannya. Molekul ini cukup stabil karena ikatan XeO yang single itu sangat kuat. Benar nggak pernyataan itu? Yang ada di pernyataan, ikatan antara Xe dan O itu tunggal anak-anak. Tapi kalau kita gambar luasnya, ternyata dia ikatannya adalah rangkap 2. Berarti pernyataan ini salah. Yang satu salah. Kalau satu salah, otomatis yang 3 juga salah. Berarti jawabannya nggak mungkin mengandung 1 dan 3, wes. Tinggal 2, 4 atau 4 saja. Nah, sekarang, apakah dia bentuknya tetrahedral dan bersifat nonpolar? Kita cek. Kita hitung bilangan koordinasinya. Dia nggak punya elektron bebas, berarti 0. Ini ada 4 ikatan rangkap. Ikatan tunggal dihitung 1, ikatan rangkap dihitung 1 juga anak-anak. Berarti ini dianggap ikatan pertama, ikatan kedua, ikatan ketiga, ikatan keempat, sehingga ada 4 pasangan elektron ikatan. PeB-nya ketemu 4. Kalau 4, geometrinya berarti tetrahedral semacam ini. XeOOO. Benar ya? Berarti geometrinya adalah tetrahedral. Yang 4 ini benar. Apakah dia bersifat nonpolar? Karena nggak ada elektron bebasnya. Ini kayak bentuk aslinya, berarti dia dalam keadaan nonpolar. Berarti jawabannya adalah 2 dan 4. Mengapa 3 salah? Kok sp3d salah? Ini hibridisasi ya. Untuk menghitung hibridisasi anak-anak, kita cukup menggunakan data ini. Data bilangan koordinasi. Koordinasi kita ini tadi berapa ketemunya? 4. Ini kita hitung anak-anak. S ini pangkat 1, P-nya pangkat 3, D-nya pangkat 1. Kalau kita hitung 1 ditambah 3 ditambah 1, ketemunya 5. Berarti yang dimaksud di sini memiliki koordinasi 5. Jadi jumlah pangkat dari hibridisasi itu sama dengan bilangan koordinasi. Ini 4, ini jumlahnya 5. Berarti salah. Begitu lihatnya. Dengan demikian, jawabannya adalah 2 dan 4. Soalnya kompleks, butuh pemahaman yang sangat mendalam untuk soal ini anak-anak. Jadi tolong hati-hati ya kalau ketemu tipe-tipe soal kayak begini. Ada yang ditanyakan? Tidak, mantap, alhamdulillah. Lanjut. Ini soal terakhir kayaknya.
Ada atom X nomornya 5. Ada Z nomornya 9. Manakah pernyataan yang benar? Oh, yang salah, yang diminta yang salah ya. Terkait dengan X, Z3. Berarti atom X mengikat Z sebanyak 3. Ya sama caranya. Kita konfigurasi dulu. Ini 3 valensi. 7 valensi. Kita gambar struktur Lewisnya. X-nya punya 3, berikatan dengan Z jadi gini ya. Nah, begitu. Apakah ini ikatan kovalen, anak-anak? Benar ya? Kalau digambar kayak begini, tidak membentuk ion, berarti itu adalah ikatan kovalen. Berarti ini benar jawabannya. Terus yang ini, tidak terdapat pasangan elektron bebas. Lah kita lihat, di atom pusatnya, nggak ada lagi yang bebas. Ini dipakai berikatan, ini dipakai berikatan, dipakai berikatan. Berarti benar tidak memiliki pasangan elektron bebas. Yang ini, apakah bentuk molekulnya segitiga datar? Kita cari bilangan koordinasinya. PEB-nya 0, ikatannya 3, berarti ketemu 3. Bentuknya begini kan ya? Lah yang kayak gini tadi namanya adalah segitiga datar. Berarti ini juga masih jawaban yang benar. Kalau segitiga datar, sifatnya tadi adalah nonpolar. Kalau nonpolar berarti momen dipolnya atau resultan vektornya adalah sama dengan 0. Berarti ini juga jawaban yang benar. Tinggal yang ini, Rek. Pasti salah yang ini. Karena kalau kita jumlah 1 ditambah 3 ketemunya berapa? 4, padahal di sini koordinasinya cuma 3. Harusnya 3, di sini 4. Berarti salah. Yang salah adalah option yang E. Begitu. Satu soal dituntut paham banyak konsep ini. Ada konsep struktur Lewisnya, konsep bentuk molekulnya, konsep kepolarannya, termasuk konsep dalam hibridisasi. Jadi hati-hati ya kalau ketemu saat gini, kelihatan gampang, Rek. Tapi kalau untuk menjawab, butuh konsep yang sangat banyak yang harus kita gunakan. Ada lagi kah? Habis. Berarti cukup untuk pembelajaran hari ini. Minggu depan, insya Allah kita akan mendiskusikan masalah gaya antar molekul. Gaya antar molekul itu anak-anak membahas masalah gaya London itu ya. Ada dipol-dipol, ada dipol induksi begitu. Ada juga masalah ikatan hidrogen yang berpengaruh terhadap sifat fisika suatu senyawa. Bagaimana titik didihnya, bagaimana titik lilahnya, bagaimana kekentalannya, apakah dia membentuk sudut cekung, apa cembung dengan kaca, dan sebagainya. Itu ada kita bahas semuanya di sana. Terus akan kita bahas mendalam lagi nanti saat sudah belajar makromolekul. Mengapa DNA itu panjang, tapi bisa ditempatkan dalam tempat yang kecil, itu di sana semua anak-anak. Ditunggu ya, saat kita sudah belajar di makromolekul. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada berarti sudah cukup pertemuan hari ini. Tetap jaga kesehatannya. Oh iya, saya belum ngambil foto, Rek. Kita ambil foto dulu. Lupa saya. Yuk, siap ya?